Mari belajar dari Matius 9 ayat 20. Saya sudah menuliskan di PowerPoint saya. Matius 9 ayat yang ke-20. Beberapa bulan ini, beberapa minggu, beberapa bulan, khotbahnya tentang wanita terus, karena spesial. Karena hari ini juga hari ibu, jadi selamat hari ibu. Hari ini benar ya? Selamat hari ibu buat ibu-ibu yang sudah punya anak. Yang belum punya anak ya mungkin sudah punya suami nanti. Selamat hari ibu buat ibu-ibu semuanya di Indonesia. Matius 9:20, mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu, 1, 2, 3. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jumbai jubahnya. Matius seorang Lewi yang luar biasa, dia tahu bagaimana hukum Taurat, dan dia tahu bagaimana ketika dia menuliskan ini, saudaraku ya, dan dia benar-benar menuliskan bahwa jumbai jubah Yesus. Di ayat yang lain memang jubah Yesus, tetapi Matius sangat detail sekali dia menuliskan tentang jumbai jubah Yesus. Ke yang pertama tadi, ke slide pertama tadi. Nah, jumbai jubah Yesus itu seperti ini, saudaraku. Kiwir-kiwirane bahasane wong kidulan sana seperti itu. Kiwir-kiwirane. Jadi bukan jubahnya, tetapi di jubah itu di bawahnya ada renda-renda yang seperti ini. Jadi wanita ini dia menjamah jumbai jubah Yesus. Matius sangat detail sekali menuliskan bagaimana seorang wanita ini menjamah jumbai jubah Yesus. Saudaraku, bagaimana pada waktu itu terjadi seorang perwira namanya Yairus, anaknya hampir mati 12 tahun umurnya, dan dia pada waktu itu sedang kebingungan. Dan ingat baik saudaraku, kitab kita di dalam Matius menuliskan seperti ini. Yairus sampai dia sujud ke kaki Yesus, saudaraku ya. Karena apa? Karena dia tahu beban yang sangat berat. Seorang perwira, seorang yang punya pangkat, tiba-tiba dia tersungkur di kaki Yesus itu apa? Untuk memohon pertolongan Yesus. Tiba-tiba ujung-ujung betunduk seorang wanita di belakangnya itu loh. Dia datang dan menghampiri dengan menjamah jubah Yesus. Saudara perhatikan di sana. Bagaimana saya membawa saudara, ini sesuatu hal yang membutuhkan keberanian yang luar biasa. Perhatikan di sini. Kalau kita percaya, kita belajar dari hal ini, seorang wanita yang pendarahan berdasarkan kitab perjanjian lama, ingat ya perjanjian lama ya, itu dia sedang mengalami najis bersama perjanjian lama. Sekarang sih udah dibebas sama Tuhan Yesus. Kalau enggak ya enggak datang ke gereja, kalau orang datang ke lagi ibadah sedang menstruasi, saudaraku ya. Orang yang menstruasi dalam perjanjian lama itu dianggap najis selama dia menstruasi dan sampai dia sembuh. Dan orang yang menyentuh orang yang sedang menstruasi ini dianggap najis sampai matahari terbenam. Begitu radikalnya peraturan pada waktu itu. Berarti di sana, seorang wanita ini butuh keberanian. Karena apa? Karena Yesus di depannya sudah ada Yairus yang sudah tunduk, yang sudah tersungkur di bawahnya. Sujud seperti ini, tanpa memandang jabatan, dia perwira lah, komandan lah, apa-apalah seperti itu. Tiba di belakang langsung. Itu keberanian luar biasa wanita ini, saudara. Bagaimana tidak? Waduh, kalau saya sampai menjamah jubah Yesus, Yesus selama 1 hari dia dianggap najis oleh hukum Taurat. Saudaraku, tetapi Matius menuliskan yang dijamah adalah jumbai jubah Yesus. Kalau wanita ini menjamah tangan Yesus, maka Yesus akan menjadi najis selama 1 hari. Kalau Yesus sampai kalau wanita ini sampai menjamah bajunya Tuhan Yesus pada waktu itu, Yesus dianggap najis berdasarkan hukum Taurat. Tetapi wanita ini dengan kalkulasi yang luar biasa, dia menjamah jumbai jubah Yesus. Sehingga tidak ada najis pada waktu itu. Saya berpikir keras pada waktu itu, wow luar biasa cara Tuhan yang spektakuler ini kita menganggapnya. Karena apa? Kalau kita tidak punya perhitungan yang tepat, nggak mungkin bisa menjamah jumbai jubah Yesus. Setuju ya? Saya percaya ujuk-ujuk kalau Vivin mau pegang sepatu saya di sini, sepatu di sini.
celana saya di sini, bisa saja Vivin keliru malah baju saya yang kena. Ya enggak? Bisa saja sepatu saya yang kena. Tetapi wanita ini begitu tepat sasaran, saudaraku ya. Dia menjamah jubah Yesus, makplat seperti ini. Untung bukan jubahnya, anak jubahnya. Waduh, berdasarkan hukum Taurat, Yesus dianggap najis selama 1 hari. Saudaraku, karena apa? Karena wanita ini sedang pendarahan. Next. Mari perhatikan. Kondisi wanita ini, saudaraku, secara sosial, berdasarkan Imamat 15 ayat 25 sampai 27, ya saya bagikan tadi, saudaraku ya. Dia mengalami kenajiskan. Dia mengalami najis selama dia pendarahan. Pertama, berdasarkan hukum Taurat. Tapi perhatikan, dia juga terisolasi oleh masyarakat. Saudara masih ingat tahun 2021 kita terkena COVID-19. Ya toh? Dari 2019 sampai 2021 pada waktu itu. Itu begitu mencekam, setiap orang ketemu orang ya kena COVID pasti biasanya akan tertular. Bahkan banyak lockdown. Kami tukang ojek pada waktu itu bingung untuk ngantar makanan, untuk ngantar orang, untuk ngantar apapun. Karena apa? Banyak perumahan, banyak desa, banyak jalan ditutup, di lockdown semuanya. Gara-gara apa? Di tempat itu ada yang kena COVID. Kami bingung padahal di sampingnya orang kena COVID, kami harus ngantar makanan. Gimana caranya? Hanya para satgas COVID datang. Mana mas? Ini mau ngantar makanan pak, yang rumahnya sana seperti ini. Tak bawakan aja. Ya udah difoto. Begitu mencekam pada waktu orang terisolasi. Wanita ini yang sedang pendarahan pun dia terisolasi tempat yang khusus pada waktu itu. Dia memberanikan diri keluar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan menjamah jubah Yesus. Saudaraku, secara sosial, dia najis dan terisolasi. Karena apa? Berapa tahun saudaraku dia pendarahan? 12 tahun dia mengalami pendarahan. Secara fisik 12 tahun pendarahan, saya merasa tubuhnya sini paling kecil siapa ya? Bang Putra, Mas Wendy, yang cewek. Mbak Ayat dengan Kak, ini siapa namanya lupa aku. Kak Ani, bobotnya berapa? Bobot. Berat badan, 50 ada. 48, Vivin? 45. Berarti paling kecil Vivin. Aku yakin Mbak Mame gak masuk ke anu. Gak masuk itu. Jangan 30 nih. Yang sekecil Vivin ini, saya yakin dan percaya 12 tahun dia mengalami pendarahan. Lebih kecil dari Vivin. Karena apa? Pendarahan. Itu luar biasa, saya pernah mengalami, bukan saya pendarahan saudaraku ya. Mengalami istri saya itu pernah mengalami pendarahan itu 3 bulan. Lebih. Itu gak pernah negara bagai cocok dia pasang susu selama setahun dia gak pendarahan. Dapat pendarahan 3 bulan gak berhenti. Hampir 6 bulan hampir 6 bulan gak berhenti. Waduh kasihan. Badan kurus kering. Sampai orang-orang yang teman dia kerja di PPA pada waktu itu. Kamu tuh mikir apa toh Bu? Apa mikir kayak Pak Dania segala orang umum? Sampai dikata saya galak. Padahal aku ya galak, tapi saya nggak pernah ngonek-ngonek bucu sampai menyakitkan seperti itu aku ya. Apa kamu mikir sesuatu sampai kamu kurusnya seperti itu Bu seperti itu. Karena apa istri saya pada itu yang maaf hari ini tidak datang karena dia sedang agak kurang enak badan saudaraku ya. Jadi begitu kurusnya dia 6 bulan mengalami pendarahan seperti itu saudaraku. Ini bayangkan 12 tahun dia mengalami pendarahan. Wow. Bagaimana kurusnya? Ya nak kurus. Ya nak kurus tok sampai dia anemia. Anemia itu aku yakin dia sampai geliyeng kepalane bahasane apa gue? Bahasa Dayak geliyeng ngerti gak ya? Bahasa Dayak itu geliyeng apa ya? Ya muter-muter. Kepalane muter-muter karena kurang darah. Dia anemia yang luar biasa, mengalami sesuatu luar biasa, saudaraku. Saudara, secara fisik, dia kurus kering, dan juga dia anemia, dan secara ekonomi, dia udah bisa-bisan. Kenapa bisa-bisan? Perhatikan di Markus 5:26. Dia udah berobat sana sini 12 tahun itu. Dia nggak diem, karena dia tahu ini ada gak normal nih. Seorang wanita yang normal, nggak datang bulan 1 bulan saja sudah bingung, ya enggak? Waduh, kok aku nggak datang bulan ya?
Apalagi yang datang bulannya biasa tanggal 1, ujung-ujung tanggal 5. Bingung, waduh gimana ya? Yang punya suami pasti berkata, waduh jangan-jangan aku hamil nih. Karena seperti itu, ya enggak? Kalau hamil kayak Kak Eva tidak masalah, saudaraku ya. Jadi sekarang lagi dimanja sama Abang Putra. Apapun dituruti, tapi saya harap jangan hanya waktu hamil aja Bang Putra ya. Sayang-sayangnya ya. Saudaraku, bagaimana seorang wanita ini dia harus mengalami 12 tahun kesakitan luar biasa. Pendarahan yang luar biasa, kurus, kering, habis-habisan dana pasti saya yakin dia juga habis. Karena setiap bulan mungkin bisa jadi setiap bulan dia ke tabib lah, atau kemana lah untuk mengobati pendarahannya. Saudaraku, ini keadaan yang dialami wanita ini. Sosial dia terisolasi, fisik dia kurus kering, anemia dan lain sebagainya. Dan secara ekonomi dia juga habis-habisan. Yang mungkin tadinya kaya udah habis-habisan. Kalau mungkin setahun oke lah berobat 12 kali dalam setahun mungkin. Tapi 12 tahun saudaraku. Ivin umurnya 15 ya. Oh 14 loh. 14 plus loro. Saudaraku bisa perhatikan di sana. Bagaimana seorang wanita ini mengalami yang habis-habisan. Dia yang luar biasa dia mengalami hal itu. Tapi perhatikan di Markus 5 ayat 30. Mari kita buka, Markus 5 ayat 30. Sudah temu? Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, berarti di sana. Wanita ini ketika dia menjamah jubah Yesus, hal yang tidak pernah diperhitungkan manusia menjadi perhatian Allah. Ada amin. Hal yang tidak pernah diperhatikan oleh manusia menjadi perhatian bagi Allah itu sendiri. Bagaimana tidak? Enggak ada yang memikirkan tentang jubah Yesus. Enggak ada yang memperhatikan. Kalau kita berpakaian, jarang orang itu memperhatikan benih orang lain. Betul enggak? Benihmu yang satu ya? Enggak ada bilang seperti itu sekalipun dia pakai peniti mau seperti itu ya. Ya enggak? Atau mungkin ya ketika Bang Valen pakai cepet seperti itu, apakah diperhatikan pakai cepetnya? Anak kecil sama hitamnya seperti itu. Enggak perhatikan. Kenapa? Enggak peduli hal yang kecil seperti itu. Jangan-jangan yang paling ingat itu adalah kalau sepatunya itu keliru antara hitam dan putih. Itu pasti perhatiin. Karena apa? Beda banget. Karena saya pernah ngalami ya. Waktu saya tuh tahun 2015 ketika saya dengan coaching buat pelatih-pelatih sepak bola di Jawa Tengah. Karena saya harus cari dana sana sini dan begitu banyak dana yang kami keluarkan sampai jual sapi pada waktu itu. Saudaraku, yang terjadi pada waktu itu, saya sampai umatnya, saya dengan Pak Yudi, driver kita yang di atas, driver teman kita di atas itu, nganter saya dan kami makan di Cikal Gading ya, yang pada waktu itu sesuai dengan kantong kami karena sudah ke sana sini, ke Semarang, bolak-balik nganter pelatih dan urusan sana sini. Ketika makan sana, sampai pusingnya, sampai rumah saudaraku, istri saya tertawa-tawa. Karena apa? Yang kiri sendal jepit, yang kanan sendal gunung. Saking pusingnya nggak sadar, itu kelihatan banget. Tetapi kalau jubah Yesus, saya akan percaya karena dia setiap hari berjalan, mungkin ada yang potol siji. Potol itu bahasanya apa ya? Copot. Ada yang satu lepas mungkin. Tapi nggak jadi perhatian. Karena apa? Kecil jubah Yesus itu. Jubah itu kecil. Kalau saudara yang senang dengan reok siapa nih? Gak ada ya karena dia orang Jawa. Yang Jawa gerowong telu soalnya. Masih mengerti reok tapi ya. Yang ngerti reok pasti ada tahu sing keliling seperti itu ya. Ketika kelintingan hilang sih gak ada yang perhatiin. Yang penting ada bunyinya. Kenapa? Gak penting, kecil. Tapi yang baik-baik. Ketika wanita ini menjamah jubah Yesus,
hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia menjadi sebuah perhatian yang besar dari Allah. Dia tahu benar wanita ini kalau saya menjamah jubah Yesus, Yesus akan menjadi najis selama 1 hari. Kalau saya menjamah baju Yesus, dia akan mengalami najis selama 1 hari berdasarkan hukum Taurat. Kalau saya salaman sama Tuhan Yesus, Yesus akan mengalami kenajisan selama 1 hari berdasarkan hukum Taurat. Tetapi dia tahu benar dan tepat sasaran. Hal yang kecil dan tepat itu loh. Dia menjamah jubah Yesus. Dan hal yang sangat kecil itu menjadi perhatian dari Allah. Saudaraku, terkadang kita anggap hidup kita itu kita orang kecil. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi ingat selalu ketika engkau bersama dengan Yesus, hal yang kecil-kecil dalam hidupmu itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ini yang menjadi, yang saya katakan tema kita selama 4 bulan ini adalah New Wave, gelombang baru. Karena apa? Banyak orang berbicara tentang yang besar-besar seperti itu. Tapi yang kecil itu tidak pernah diperhatiin. Yesus memperhatikan yang sangat kecil tadi. Yesus memperhatikan hal yang tidak diberitahu oleh manusia. Saudaraku, hal yang kecil tadi ini loh, yang jarang disentuh oleh manusia. Dan Yesus mau memperhatikan hal yang kecil tadi. Saudaraku, saudara terkadang merasa saya orang kecil, saya orang desa, saya orang gunung, saya orang pulau yang seberang jauh, saya juga orang seberang, saudaraku ya. Yang saja jauh seperti itu, di sini nggak punya siapa-siapa, pernah ngalami, pernah. Nggak ada yang perhatiin, iya. Bahkan Bang Putra pada waktu itu tidurnya di emperan, saudaraku. Tak buka Bang Putra, sorry ya. Dia punya istrinya tinggal di kontrakan, dia tidurnya di emperan toko. Sambil ngocet dulu. Orang pulau, orang luar pulau soalnya, jadi dia harus ke sana sini seperti itu. Tapi belum bertobat pada waktu itu, sehingga dia lari sana sini. Ingatlah selalu, kita merasa kita orang kecil. Sekalipun mungkin visi kita kecil, atau mungkin kita merasa kita orang kecil, ingatlah selalu. Tuhan gak pernah memandang kau sebelah mata untuk hidupmu. Belajar hari ini. Betapa Yesus memandang kau sangat berharga. Sekalipun wanita ini yang dipegang, cuma hal yang kecil tadi. Tetapi dia memandang bahwa wanita ini sangat berharga. Dan dia sembuhkan wanita ini. Karena dia tahu wanita ini sangat berharga. Saudaraku, berapa banyak orang-orang yang saat ini seringkali merasa hidupnya nggak berharga. Karena luka hati, karena batin dan lain sebagainya. Karena ditinggalkan dan lain sebagainya. Ingatlah Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Yesus selalu memperhatikan engkau. Engkau merasa hidupmu, aku nggak bisa apa-apa nih. Tapi ingat selalu, dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan Yesus bekerja atas hidup. Ada amin. Coba tengok kanan kiri, berikan salam. Dalam kelemahan kuasa Yesus bekerja atas hidup. Yang kedua, Lukas 8 ayat 44 berkata seperti ini. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saya menuliskan ini adalah iman yang melampaui batas. Karena apa? Karena dia sudah habis-habisan. Tadi secara kondisinya sudah saya tuliskan, saudaraku ya. Secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, dia udah habis-habisan. Semuanya dia nggak punya apa-apa. Yang dia lakukan adalah menerobos. Kenapa saya berkata menerobos? Secara sosial saya tuliskan bahwa orang yang pendarahan ini adalah orang yang terisolasi. Dia harus dihindari oleh banyak orang. Kalau ketemu dengan dia bersenggolan saja sudah dianggap najis selama 1 hari. Perhatikan di sana, saya percaya bahwa setiap orang pada waktu itu tahu bahwa wanita ini sedang pendarahan. Ya toh? Karena apa? 12 tahun men. Kalau sehari, 2 hari, 3 seminggu nggak ada yang tahu dia pendarahan. Tapi 12 tahun pasti akan tersiar kabar. Itu loh pendarahannya udah lama sekali nggak sembuh. Pasti ngomong sana sini sampai satu desa mungkin bisa tahu. Atau mungkin satu kecamatan atau satu apalah ya. Semua pasti tahu deh, ini pasti sedang pendarahan nih. Menghindar seperti itu. Dia punya iman yang mulai batas, dia keluar dari sarangnya, kayak burung wae. Dia keluar dari tempat pengasingan dia, dari terisolasinya dia, dan dia keluar. Perhatikan di sana. Ketika dia keluar bersama dengan kerumunan orang banyak, karena kita menuliskan Petrus berkata, Guru, kita banyak sekali orang, nggak tahu saya mau menjamah engkau.
Semuanya berkerumun. Ketika ketemu wanita itu pasti biar. Karena apa? Najis. Semuanya pasti pergi menghindari wanita ini. Tapi dia punya iman yang melampaui batas. I don't care aku mau dimuai oleh orang lain. Muai apa? Hah? Muai itu mau dikucilkan orangnya silahkan. Aku mau ditolak. Yang tepat ditolak. Saya mau ditolak sama orang silahkan. Mau dikucilkan silahkan. Aku mau diapain sama orang silahkan. Sing penting aku menjamah jubah Yesus. Iman yang seperti ini loh yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, perhatikan di sana. Bagaimana Yesus pada waktu itu melihat bahwa iman yang melalui batas ini yang membuat dia sembuh. Kita merasa orang kecil. Tapi orang kecil ini punya iman yang melampaui batasan-batasan. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara punya iman yang melampaui batasan tadi. Kalau kata dalam tempurung, dia loncatnya hanya di batas tempurung tersebut. Kalau kata ditutupi ember, loncatnya cuma di atasnya ember. Di atas ember, di dalam ember saja. Tapi kalau kata ini dilepas, karena sudah kebiasaan setiap hari di dalam ember, loncat di ember. Kalau kata ini loncatnya hanya sebatas setingginya ember, berarti kata ini nggak mau bertumbuh atau nggak mau keluar dari zona dia yang ada batasan tadi. Tapi ketika ember itu dibuka, seharusnya kata ini bisa loncat setinggi-tingginya. Sama dengan iman. Terkadang hidup kita itu dikotak-kotakkan oleh orang lain. Apa maksudnya ya? Terkadang hidup kita itu sudah dibatasi sama orang lain. Kamu orang Jawa. Kamu orang Puja Kesuma. Puja Kesuma ngerti ya? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kamu orang sana ngapain kamu kesini? Kamu gak boleh kesini seperti itu. Kamu orang mana ngapain lo seperti itu? Terkadang ada yang berkata, kamu gak bisa apa-apa. Orang berkata seperti itu. Kamu udah berkali-kali gagal. Kamu udah A, B, C, D, E, F. Semua orang, kebanyakan orang udah membatasi hidup kita. Tapi ingatlah, ketika engkau punya iman yang melampaui batasan tadi, engkau berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita harus mendobrak batasan itu loh. Ini New Wave itu seperti itu, saudaraku ya. Yang gelombang baru itu seperti itu. Kita harus menghancurkan batasan-batasan tadi. Terkadang kita hidup berdasarkan kata orang. Tetapi Yesus berkata, kamu hidup bukan berdasarkan kata orang. Tapi kata firman Tuhan dalam hidupmu. Yang buat kau berhasil itu seperti itu. Bukan kata orang, tapi kata Yesus dalam hidupmu. Saudaraku, mari pegang janji Tuhan. Saudara dan saya harus bisa punya iman yang melampaui batasan tadi. Gue bisa berkata pada batasan dibuat orang lain. I don't care. Orang batasi aku silahkan. Orang lain berkata tentang aku silahkan. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya yang besar dalam hidup. Saudaraku, mari hancurkan batasan-batasan dalam hidup. Orang lain boleh berkata tentang apa tentang hidup. Tapi Yesus berkata, engkau mampu mengatasi setiap batasan itu. Orang lain boleh saja membatasi engkau untuk bergerak. Tapi engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang mampu untuk mengalahkan batasan-batasan itu. Hancurkan batasan itu. Dan tuai keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, hari ini jika kau merasa hidupmu seringkali merasa sendiri, atau mungkin kau merasa hari ini seringkali kau merasa bahwa kau sering direndahkan, atau mungkin pergerakanmu dibatasi oleh orang lain. Terkadang kita dibatasi dengan apa kata orang dalam hidup kita. Tapi nyatakan dengan imanmu hari ini, bahwa imanmu melampaui batasan-batasan itu yang membuat kau berhasil. Karena keberhasilanmu bukan kata orang, tapi yang Yesus katakan kepadamu. Saudara, terkadang kita melangkah, aku gak bisa karena kata orang aku seperti ini. Tapi ingatlah selalu, bahwa engkau keberhasilanmu bukan dari kata orang. Bukan batasan-batasan dibuat oleh orang lain. Tapi kata Yesus dalam hidupmu. Terkadang kita merasa kita orang kecil, kita gak bisa apa-apa. Tapi ingatlah, jumbai Yesus. Yang sangat kecil, tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Itu bisa menyembuhkan wanita pendarahan ini. Hal yang kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain menjadi perhatian Allah. Jika engkau merasa kecil dalam hidupmu, keluargamu engkau merasa kecil, atau mungkin bisnismu merasa kecil, pekerjaanmu merasa kecil, ingatlah, Yesus memperhatikan hal yang kecil-kecil tersebut. Dan ingatlah selalu, engkau berhasil karena Yesus memperhatikan engkau. Yes, saudaraku, ingatlah batasan-batasan dibuat manusia itu tidak akan mampu mengalahkan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Milikilah iman yang melampaui batasan tersebut dan raih bersama dengan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi